Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sedikitnya 2 rumah di pemukiman padat penduduk Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang terbakar. Petugas gabungan Kota Banda Aceh merazia sebuah lokasi yang ditengarai dijadikan tempat pesta minuman keras. Warga Kabupaten Aceh Utara masih berburu emas untuk investasi meski harganya masih tinggi. Matiin aja listriknya. Mati aja. Kebakaran. Semua mati. Matiin. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang pada malam. 2 rumah di Dusun Bakti, Kampung Sriwijaya, Kota Kuala Simpang terbakar. Besarnya kobaran api menyebabkan 2 rumah tak bisa diselamatkan. Dari 2 rumah yang terbakar, 1 diantaranya rumah permanen dengan 3 kamar indekos dan 1 rumah lainnya tak luput dari amukan si jago merah. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang dihuni seorang lansia. Percikan api menjalar ke seluruh rumah dan merembet ke rumah di sebelahnya. Beruntung rumah permanen berkamar indekos hanya terbakar pada bagian belakang. Sedikitnya 8 mobil pemadam kebakaran membantu memadamkan api, namun seluruh barang milik penghuninya tidak dapat diselamatkan. Ijazah semua bang di sini habis bang. Ijazah. Barang-barang warga yang lain bang? Ijazah 1. Awak cuma itu aja lah bang. Ijazah awak aja bang. Celana, baju semua kasih tahu bang. Baju celana habis semua bang, dipasangin semua habis. Nggak ada yang bisa diselamatkan bang? Nggak ada bang. Cuman inilah di badan nih. Ini cuman ini di badan. Ijazah kakak awak habis semua. KTP ya bang, anu abang, KTP dompet. ada. Aman. KTP ada bang. Abang kerja apa bang? Awak di mata grafika bang. Percetakan gitu. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik di rumah semi permanen yang kosong saat kejadian, namun masih dalam penyelidikan polisi. Ramadan melaporkan dari Aceh Tamiang. Seorang petani di Kabupaten Aceh Barat histeris saat mengetahui kerbau piaraan satu-satunya mati. Dalam kondisi badan dipenuhi lumpur, Nyakna terus menangis akibat tak kuasa menahan kesedihan dan tindakannya direkam warga hingga viral di media sosial. Video yang merekam reaksi warga desa Alu Permai berjalan dalam kondisi badan berlumpur mengundang perhatian. Nyakna terus menangis hingga ke pondok kayu di sekitar lokasi seakan tak terima kematian kerbau piaraan satu-satunya tersebut. Sejauh ini belum diketahui penyebab kematian hewan ternak tersebut, namun pada bagian mulut kerbau mengeluarkan darah. Nyakna mengaku sedih karena sudah lelah merawat hingga akhirnya mati. Ya, kerbaunya mati, saya sedih 15 bulan kurang lebih. Pelihara, kayak bagaimana saya? Itu korbannya punya orang. Matinya nggak tahu karena nggak tahu pak. Kena apa mati kena apa nggak tahu saya. Cuma kalau udah mati, cuma 1 aja tuh kerbaunya. Itulah pak. Sedih itu saya pak. 15 bulan kurang lebih. Capek ya kerja. 1 hari 500 rupiah nggak dapat uang tuh pelihara kerbau, nggak bisa lewat ke sana, main-main saya nggak bisa. Pelihara punya orang tuh kerbau. Mirisnya kerbau tersebut merupakan milik orang lain yang dia pelihara dengan harga ditaksi sekitar 30 juta rupiah.
Nyakna hanya bisa pasrah meski tidak dituntut ganti rugi. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Sedih ya Pak, saya sedih. Gak sampai kali ya. Sebuah lokasi tempat berkumpul warga yang ditengarai sering disalahgunakan dirazia petugas gabungan pada Rabu malam. Petugas menyasar sebuah kafe karaoke yang dicurigai menjadi tempat pesta minuman keras. Tim gabungan bergerak ke lokasi dan melakukan penggerebekan. Hasilnya, 25 muda-mudi terpergok berada di lokasi. Mereka terdiri dari 12 laki-laki dan 13 perempuan yang kemudian dibawa ke kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah WH Kota Banda Aceh. Mereka yang tertangkap akan didata dan menjalani pemeriksaan urin. Petugas juga menyita sejumlah botol minuman keras berbagai merek dari penggerebekan tersebut. Razia yang berlangsung di kawasan Kuala Cangkoy dan dipimpin langsung Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal. Dalam razia ini sejumlah personil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda dilibatkan. Kami melakukan razia penertiban karena hasil laporan dari masyarakat. Jadi sesungguhnya saya sedang rapat juga di Balai Kota, terus saya menuju lokasi dan ya memang ternyata di sini sedikit kamuflase ya, di depan mati lampunya semuanya, tapi di dalam masih ada aktivitas yang mungkin tadi ada beberapa BB juga minuman keras yang disita, kemudian juga ya pasangan-pasangan waktu. Tapi nanti hasilnya kan kita lihat setelah nanti dibawa ke kantor di BAP baru kita tahu apa sebetulnya yang terjadi di sini. Razia tersebut merupakan upaya Pemko Banda Aceh untuk menjaga ibu kota provinsi Aceh bebas maksiat sehingga penegakan syariat Islam tanpa kecuali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Banda Aceh. Puluhan pengendara terjaring razia ketertiban lalu lintas yang digelar Satlantas Polres Aceh Tamiang. Mereka yang terjaring razia umumnya pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm pengaman dan mobil bermuatan di luar ketentuan. Sebagian pengendara masih diberi imbauan dan peringatan agar melengkapi surat kendaraan dan kelengkapan pengendaranya. Petugas masih mengedepankan tindakan persuasif untuk menekan kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam razia ini petugas juga memproses puluhan pelanggar seperti kendaraan roda 2 tidak menggunakan helm, sepeda motor umumnya tidak dilengkapi kaca spion, pengendara tidak membawa SIM dan STNK dengan alasan tertinggal di rumah, sementara mobil kelebihan muatan juga ditilang. Sebagian kendaraan bermotor harus tilang. Pengendara harus mengikuti persidangan di pengadilan negeri setempat. Kita melaksanakan razia ini dalam rangka stasioner untuk menekan fatalitas angka kecelakaan di Kabupaten Aceh Tamiang. Setiap hari akan kita laksanakan agar masyarakat kita tertib dan patuh taat berlalu lintas. Sasaran kendaraan kita khususkan untuk roda 4 dan lebih, yang mana yang bisa mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan. Ya, contohnya yang kendaraan melebihi overloading dan overdimensi, yaitu odol. Jadi kita harapkan kerjasama yang baik kepada para pengusaha dan juga para supir angkutan barang, janganlah melebihi kapasitas muatan. Razia pengendara bermotor akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan agar pengendara tertib dan taat berlalu lintas. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang.